Selamat sore Tentuners, waktunya saya untuk nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan di edisi hari ini terus ya di tanggal 24 Juli 2024 ya. Hari ini akan membahas seputaran asam folat dan terusnya bersama dengan apoteker Vidya Rahmawati S. Farm, perwakilan dari Promkes RSAS dan terusnya. Jadi ini penting banget apalagi untuk ibu yang sedang hamil. Asam folat ini pastinya dibutuhkan untuk menambah nutrisi si bayi dan terus ya, bayi yang ada dalam kandungan. Nah, yang penasaran bagaimana seputaran asam folat? Nah, kita akan langsung aja akan membahas bersama dengan pakarnya langsung nih, sama apoteker Vidya Rahmawati S. Farm dan terus ya. Sambil menunggu untuk bergabung, jadi tentu nurse juga boleh banget yang mau bertanya seputaran asam folat bisa ditanyakan di kolom komentar terus ya. Dan sambil menunggu bergabung dengan tim dari Promkes RSIS. Dan di edisi kali ini terus ya, Instagram barengan Promkes RSIS dan dengan topik yang selalu up to date di setiap minggunya. Halo, selamat Ya, sore Ibu. halo sore. Apakah sore terdengar? Dengar? Suaranya cukup dengar dengan jelas. Oke. Ya, sebelum maaf kayaknya pakai akun saya ya, saya belum berhasil pakai akunnya Promkes. Oh, sebentar, saya coba pakai Promkes ya, sebentar. Ya. Sambil menunggu tentara ya, saya akan sedikit membahas seputaran tentang asam folat. Jadi asam folat ini di minggu lalu juga sempat dibahas tentang gizi oleh pakar gizi dari RSIS seputar asam folat, dan hal tersebut juga penting banget ya, apalagi asam folat ini dibutuhkan untuk para ibu hamil ya. Jadi ibu hamil ini harus mencukupi mengkonsumsi asam folatnya. Nah, yang sekarang dengan apoteker Ibu Vidya Rahmawati Aspal, kita akan membahas bagaimana asam folat dari mulai dosisnya, kemudian efek sampingnya seperti apa, dan bagaimana sih em, pemberian dosis pada orang dewasa atau mungkin yang kekurangan asam folat seperti apa. Nah, seperti itu terus ya. Jadi nantinya ini menambah pengetahuan seputaran asam folat. Ya, akan menarik sekali tentuers ya. Dan tentuers yang ingin bertanya juga boleh banget. Silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya sematkan untuk pertanyaannya yang akan nanti langsung dijawab oleh Ibu Vidya Rahmawati Asfal. Saya menunggu untuk bergabung. Selalu ada live di jam 16.30 setiap hari Rabu sore. Jadi selalu ada di Radio MDK, di Instagramnya Radio MDK. Selalu membahas seputaran kesehatan. Dan Dan kali ini akan ngebahas seputaran asam folat terus ya. Nah, yang penasaran mungkin asam folat ini apa ya, asam folat itu, atau mungkin didapatnya dari makanan seperti apa, atau obat-obatan seperti apa. Nah, mungkin bisa ditanyakan juga nanti ya, fungsinya apa nih terus ya, atau bahkan kegunaannya untuk apa. Nah, itu nanti yang penasaran makanya jangan kemana-mana terus ya. Nanti akan live barengan dengan Ibu Vidya Rahmawati. Belum Selamat sore, Ibu. Ya, sore. Denger nggak, Dok? Bentar. Mau sekarang. Bakal bunyi nggak? Hah? Bakal bunyi nggak? Ya. eh Kayaknya izin pakai akun saya deh. Tadi masih belum bisa masuk ke akun Promkes ya. Apa ya? Izin untuk perkenalkan diri, Ibu ya. Oh, Perkenalkan saya yang host di seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Dan mungkin di hari ini kita akan sebutkan asam folat. Sebenarnya untuk memperkenalkan diri narasumber yang saya ada di depan saya sedang live ya bersama dengan apoteker Vidya Mawati S. Farm ya. Itu, ya benar. gimana kabarnya Bu? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik.
Bagaimana dengan kondisi saat ini di RSAS seputaran mungkin dengan apotekernya atau mungkin Ibu saat ini di bagian Ya, mungkin sebelumnya saya izin sapa dulu ya. Selamat sore semuanya. Senang deh bisa bisa sharing lagi nih di Radio MDK. Ya, mungkin izin perkenalkan diri, saya Apoteker Vidya. Di RSAS saya masih di ruangan anak ya, masih di ruangan anak non infeksi, kemoterapi, dan mungkin ini lumayan nyambung ya sama eh, keseharian saya di sini juga terkait asam folat karena nanti asam folat ini ada kaitannya ke terapi pasien-pasien baik non kemoterapi maupun ada kemoterapi juga mungkin itu. Oke, jadi kita mungkin akan langsung aja nih to the point ke materi yang akan disampaikan hari ini. Mas Polat nih, dari sudut pandang apa kira-kira dari segi umumnya tentang asam folat ini seperti apa nih Bu? Dari definisi atau mungkin kayak gimana gitu? Ya, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Mungkin teman-teman sekalian juga sobat MDK juga mungkin udah hafal ya, maksudnya udah familiar lah dengan asam folat ini. Nah, asam folat ini dia memiliki beberapa nama sinonim nih. Ada asam folat, ada vitamin B9 juga. Nah, jadi dan merupakan vitamin yang larut air. Dan ini juga sangat diperlukan banget untuk tubuh karena berperan penting nih terutama dalam pembelahan dan pertumbuhan sel karena dia berperan penting juga dalam sintesis DNA. Nah, mungkin bisa lanjut ya. Saya lanjut aja untuk manfaatnya nih. Untuk manfaatnya ini ada beberapa hal nih diantaranya asam folat ini dapat menurunkan resiko penyakit jantung, resiko gangguan jantung, di mana dia bisa mencegah juga. Nah, asam folat ini juga kan dia ada di sayuran, terus kacang-kacangan, buah dan whole grain yang bisa mengurangi kadar asam amino dalam darah. Nah, ini yang berkaitan dengan gangguan jantung ini ya, yang bisa menimbulkan potensi peningkatan gangguan jantung. Dan kemudian juga untuk asam folat ini juga bisa meningkatkan ada yang ingat ternyata. Jadi makanya asam folat ini juga dia menjaga aliran sel darah merah dan supaya oksigen untuk menuju ke otaknya tetap optimal ya. Jadi bisa meningkatkan daya ingat kita. Jadi, selain itu juga terutama untuk ibu hamil nih. Nah, dia juga sangat berperan penting ya karena nutrisi ibu hamil itu kan harus tercukupi ya. Di antaranya terkait kebutuhan asam folat. Nah, di mana penting nih untuk menghindari biasanya untuk pencegahan kelainan atau cacat janin ya. Makanya biasanya untuk ibu hamil atau mungkin yang rencana program itu biasanya dimulai dengan terapi atau pemberian asam folat ini. Nanti ketika trimester pertama juga nanti akan diberikan asam folat ini juga gitu. Nah, selain itu juga terkait anemia nih. Untuk anemia sendiri biasanya asam folat ini untuk mencegahnya ya, mencegah anemia dan di mana kan ini anemia ini kekurangan zat besi ya di dalam tubuh sehingga salah satu penyebabnya itu biasanya karena kurangnya atau rendahnya dari asupan vitamin. Nah, salah satu beberapa zat yang dibutuhkan ini yang mencegah kondisi tersebut itu diantaranya vitamin B12, zat besi sama asam folat. Nah, makanya sebenarnya asam folat ini berperan sangat penting ya bagi tubuh kita. Jadi sangat diperlukan baik itu buat pencegahan ataupun pengobatan ya untuk terapi. Dan secara di indikasi juga sebenarnya asam folat ini sudah diakui oleh FDA untuk indikasi anemia megaloblastik serta pencegahan NTD tadi yang cacat janin ya, Oh, yang tentang kecacatan janin gitu. Mungkin itu sih untuk manfaat dari asam folat. baik. Nah, itu ketika ada seseorang yang mungkin kekurangan asam folat, tadi kan bisa saja menyebabkan anemia. Apakah ada penyakit lain yang disebabkan ketika seseorang kekurangan asam folat? Mungkin itu kalau misalnya beberapa
gejala ya atau mungkin ketika kekurangan asam folat itu banyak sih, misalnya mungkin lebih ke kita merasa lemas, terus misalnya lelah ya, atau misalnya kayak nggak enak badan biasanya. Kemudian juga bisa sakit kepala atau pusing juga ada sih gejala yang beberapa gejala yang kalau kita kekurangan asam folat. Kemudian juga kelemahan otot juga bisa, kemudian juga malah kadang suka ada yang mungkin asa sesak ya bisa, atau dengan jumlah sel darah merah yang rendah juga. Selain itu di sistem saraf itu sih bisa sih ada gejalanya seperti mungkin kita suka kesemutan. Nah, itu mungkin bisa salah satu apa tanda bahwa kita kekurangan asam folat juga. Gitu. Jadi kita bisa saja berbagai macam penyakit ya, mungkin dari mulai gejala-gejala yang dialami ketika seseorang kekurangan asam folat. Nah, selain tadi asam folat ini bisa didapatkan dari sayuran dan juga buah-buahan, mungkin juga ada juga yang bervitamin ya, seperti kira-kira yang saat ini beredar di Indonesia atau mungkin yang bisa terkait folat, kira-kira apa saja nih? Kalau mungkin asam folat yang di pasaran juga banyak ya, udah banyak beragam, dan untuk sediaannya sendiri memang asam folat ini ada yang tablet per oral, terus ada yang injeksi juga. Injeksi ini bisa IV ataupun bisa subkutan juga. Kemudian sekarang juga udah banyak ya suplemen yang ada mengandung kombinasi dari asam folat. Banyak sih di pasaran ya, udah mulai banyak karena memang ya memang sangat berperan penting bagi tubuh kita gitu. Baik. Jadi sudah mulai banyak sekali nih asam, berbagai macam vitamin yang mengandung asam folat dan itu penting banget untuk tubuh dan harusnya. Kira-kira untuk dosisnya sendiri ada pemberian dosis khusus untuk asam folat, misalnya dari dewasa atau mungkin ibu hamil atau bahkan anak gitu, misalnya mengkonsumsinya seperti apa dosisnya? Ya, kalau misalnya untuk dosisnya sendiri memang kan masuknya bisa ada beberapa ini ya, apa indikasi tadi ya, dengan masing-masing indikasi dia ada dosis masing-masing juga. Nah, kalau misalnya untuk dewasa sendiri dia biasanya kita di 1 miligram ya per harinya, dan maksimal itu bisa di 15 miligram. Sedangkan untuk pasien anak sendiri itu nanti berdasarkan ini lagi apa kriteria umur ya, nanti untuk dosisnya sesuai dengan kriterianya. Dan nanti ada mungkin dari 1 sampai 11 bulan, atau mungkin dari 1 sampai 10 bulan, nanti ada yang dosisnya itu langsung per hari. Biasanya kalau anak itu kita masih masuk di mikrogram ya, mulainya dari mikrogram. Jadi ada 30 sampai 45 mikrogram sampai nanti bisa sampai 0,1 ataupun sampai 4 miligram per harinya. Kemudian untuk yang ibu hamil, nah ini memang untuk di awal itu biasanya eh, di 400 mikrogram. Nah, terutama untuk yang trimester awal biasanya kalau udah stabil tuh bisa masuk ke 1 miligram sih untuk per harinya. Gitu. Oke, jadi memang pemberian dosisnya berbeda ya. Ya, Sesuai. dan dan kalau misalnya memang sudah resisten biasanya itu nanti bisa disesuaikan lagi ya, bisa mungkin lebih tinggi juga. Baik, jadi jika seseorang kekurangan asam folat itu bisa berbeda juga Ibu ya. Di dosis Kenapa? Maaf, maaf. Mm-mm. misalnya orang dewasa kekurangan asam folat yang diberikan bisa lebih banyak. Iya, iya bisa. Kalau misalnya itu nanti, kalau misalnya dewasa, kayak misalnya untuk anemia megaloblastik ya, nanti bisa dia memang 1 miligram per harinya, tapi nanti untuk dosis maintenance-nya juga ada, misalnya per harinya itu sekitar 0,4 miligram untuk yang dewasa, atau misalnya kalau dalam kondisi kehamilan ataupun menyusui itu mungkin bisa di 0,8 miligram per harinya gitu. Biasanya sih per minimumnya banget sih 0,1 mili ya untuk per harinya. Gitu. Terus nanti juga untuk kekurangan apa asam folat sendiri, nanti kan dari angka kecukupan gizi juga punya rekomendasi ya. Jadi nanti biasanya dia 400 mikrogram sih per harinya. Itu bisa secara per oral gitu. Dan untuk biasanya memang yang suka membedakan di dewasa itu kondisi kehamilan dan laktasi. Kalau untuk yang dewasa normal itu biasanya dosisnya masih masuk dosis standar. Oh.
Jadi berbeda-beda dari mulai seseorang misalnya mengalami anemia atau mungkin sedang hamil itu pasti beda dosisnya seperti itu untuk asam folat ya. Kira-kira Ibu ketika pasien nih yang paling banyak kasus yang mengalami kekurangan asam folat atau diberikan dosis asam folat berlebih, kira-kira di RSAS lebih seringnya untuk yang mengalami kasus penyakit apa nih kira-kira? Biasanya itu kalau kita ada yang di talasem ya, di anemi. Jadi nanti dia bisa kombinasi juga dengan obat MTX, methotrexate gitu. Atau tapi juga itu pemberiannya nggak bareng ya, jadi nggak dibarengin karena methotrexate itu termasuk antifolat ya. Jadi tidak dibarengin. Kemudian juga bisa ada di kita di pasien apa namanya non infeksi ya, kemoterapi juga ada beberapa yang menggunakan asam folat karena beberapa ada yang mungkin efek samping dari obatnya itu ada yang menyebabkan anemia, terus ada yang menyebabkan apa namanya ya salah satunya tuh kekurangan folat itu. Anemia sih yang lebih sering disebabkan dan kita terapi dengan asam folat ini. Baik, jadi memang lebih seringnya mungkin untuk penyakit-penyakit seperti anemia ya, yang memang mengalami kekurangan asam folat sendiri. Nah, untuk yang sering mengkonsumsi asam folat, apakah ada efek samping tertentu dari orang yang mengkonsumsi asam folat? Sebenarnya sih kalau secara penelitian sih sejauh ini yang saya tahu ya, yang baru saya tahu itu memang tidak tidak banyak nih, maksudnya tidak ada efek samping yang secara serius. Cuman memang ada beberapa potensi dan memang presentasinya tidak terlalu tinggi itu yang ada di beberapa jurnal ya, jurnal dan sebenarnya aplikasi juga sih, saya megang di aplikasi itu ada yang seperti mungkin untuk di pernapasan bisa bisa berpotensi bronkoplasme. Kemudian juga di sistem saraf tuh bisa yang menyebabkan malaise. Jadi seperti lemah ya atau rasa lelah atau nggak enak badan gitu. Itu bisa. Kemudian juga ada di kulit. Di kulit itu misalnya dia bisa juga terjadi eritema atau enggak pruritis ataupun ruam-ruam kulit itu ada, tetapi memang potensinya persentasenya itu kecil. Kemudian juga ada hiper sensitif ya. Jadi untuk mungkin yang memang kontraindikasi dengan tidak apa hipersensitif dengan asam folat sendiri. Oke, jadi ternyata ada efek samping tertentu ya ketika mengkonsumsi asam folat. Nah, bagaimana jika tanda-tanda atau mungkin gejala atau bahkan bagaimana mengetahui seseorang eh, kekurangan asam folat? Atau mungkin ada gejala-gejala tertentu, apakah timbul atau harus memeriksakan diri ke dokter itu ketika gejala yang memang berindikasi terhadap kurangnya asam folat? Biasanya sih kita ini ya tadi dari beberapa gejala defisit kekurangannya ya yang tadi seperti tadi yang lemah otot yang awal ya yang tadi sempat saya sampaikan beberapa gejala terus di hasil lab juga ada bisa cuman mungkin memang yang lebih apa yang lebih gampang mungkin untuk kita yang awam juga lebih dari tadi beberapa gejala yang ditimbulkan karena apa kekurangan atau defisiensi uh, asam folat ini seperti tadi mungkin bisa aja nih sakit kepala tapi walaupun kadang gejala itu tuh maksudnya nggak spesifikasi ya itu ke gejala asam folat gitu tetapi itu nanti kalau misalnya kita memang ada komorbid atau mungkin yang apa namanya uh, ya mendukung bukan mendukung lah jadi ada riwayat penyakit tertentu gitu ya atau memang kita apa udah biasa asam folat juga itu bisa dilihat dari situ. Biasanya sih dari lebih ke gejala secara ini sih, secara apa sih? Ya tadi sakit kepala, lemah badan, otot apa sih kayak kelemahan otot gitu, gitu. Lebih ke situ sih. Baik. Dan misalnya ini gaya, saya mau nanya juga nih Ibu ya, gaya hidup seperti apa yang nantinya bisa diterapkan atau bahkan oleh dewasa, ibu hamil, agar tidak kekurangan asam folat nih. Kira-kira seperti apa gaya hidup atau mungkin penanganan pertama juga kalau misalnya
asam folatnya kekurangan nih, apa yang dilakukan? Ya, mungkin ya tadi ya, asam folat ini kan memang, ada di beberapa buah, ada di beberapa sayuran, kemudian ada kayak di whole grain juga ya, kayak gandum gitu. Jadi mungkin kita bisa, mulai dari, hidup sehat dengan, banyak mengkonsumsi, lebih ke situ ya, ke sumber-sumber dari, yang mengandung asam folat ini. Mungkin ke situ sih, lebih ke mungkin ke sayur, ke buah, gitu ya. Baik, tidak terasa udah ada di penghujung acara di seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Boleh mungkin Ibu bisa dirangkum rangkaian dari pembahasan seputar asam folat di hari ini. Oke, ya mungkin izin saya merangkum sedikit. Ya, tadi memang untuk asam folat ini merupakan merupakan vitamin juga ya. Mungkin kita lebih familiarnya dengan asam folat, tetapi dia sebenarnya ada sinonimnya lain atau nama lainnya adalah vitamin B9. Dan dia merupakan vitamin yang larut air. Jadi ketika mengkonsumsi buah yang mengandung diharapkan kita juga banyak mengkonsumsi air ya, air minum gitu ya, banyak minum juga. Dan kemudian untuk beberapa manfaatnya memang ini banyak ya, terkait dari tadi jantung, kemudian daya ingat, kemudian juga nutrisi untuk ibu hamil sangat penting, terutama untuk menghindari tadi ada potensi atau resiko dari NT yang tadi yang cacat janin ya, resiko yang cacat janin. Makanya memang di awal dan di trimester awal itu memang sangat berperan penting banget asam folat ini. Kemudian juga ada terkait beberapa ini ya untuk dosisnya. Untuk dosisnya juga yaitu salah satunya tadi manfaatnya kan ada untuk anemia, mencegah anemia. Nah, makanya di dosisnya juga ini nanti disesuaikan nih beberapa dosisnya itu disesuaikan dengan indikasi yang diharapkan ya. Misalnya untuk kondisi anemia megaloblastik seperti apa, kemudian nanti untuk di dewasa di anak seperti apa itu disesuaikan. Dan mungkin kita juga mulai lebih aware ketika ada gejala-gejala yang uh, kemungkinan itu merupakan salah satu pertanda dari uh, apa namanya ini ya defisiensi dari asam folat ya. Jadi mulai mulai aware lah dan mulai nggak perlulah kita menunggu untuk kita defisiensi asam folat, tetapi kita mulai mengkonsumsi sumber-sumber yang mengandung asam folat. Mungkin itu sih ya. Baik, baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Apoteker Vidya Rahmawati S. Farm yang sudah menemani saya sebagai narasumber di pembahasan seputar asam folat di hari ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk tentuners ya dan juga saya sendiri juga tentuners ya. Dan semoga sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan ya, Ibu Vidya. Salam bertugas juga di RSAS. Oke, Izin untuk terima mengakhiri, kasih. Sehat selalu. amin. Izin untuk mengakhiri live Instagram di sore hari Ya. ini. Wabillahi taufiq Ya. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sampai ketemu Ibu. lagi di next Ketemu session. lagi. Oke, Ya, perjumpaan. sehat selalu, sukses selalu ya. Amin. See you.